Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal ahwa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarakah untuk menguatkan iman, untuk menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk para akhwat agar kita menjadi wanita-wanita yang salihah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hadiah untuk saudariku kaum Hawa, di mana kita telah berhenti pada pembahasan yang keberapa sekarang? 16 atau 17 ya? 16. Berarti terakhir nikah siri. Iya. Baik. Kita lanjutkan sekarang pembahasan yang ke-16. Nikah beda agama. Nikah beda agama. Bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam? Nikah beda agama yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu wanita muslimah menikah dengan lelaki non-muslim apapun agamanya, entah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ataupun bukan ahlul kitab seperti Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Jadi bukan pembahasannya laki-laki yang muslim nikah dengan wanita non-muslimah. Bukan itu, tapi yang menjadi pembahasan adalah wanita muslimah nikah dengan lelaki non-muslim. Karena nikah beda agama ini di kalangan orang-orang liberal, penganut liberal, mereka menggaungkan tentang bolehnya dan menganggap bahwasanya larangan nikah beda agama ini adalah tidak relevan, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga mereka melawan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan kesepakatan para ulama yang telah bersepakat tentang tidak bolehnya nikah beda agama. Jadi nikah beda agama dalam agama Islam hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Apa dalilnya? Banyak. Di antara dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabakum. Janganlah kalian menikah dengan wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Sungguh budak yang beriman lebih baik daripada wanita yang budak wanita yang beriman itu jauh lebih baik daripada wanita yang musyrik walaupun menawan hati kalian. Walaupun dia cantik, walaupun dia mungkin memiliki nasab, kehormatan. Demikian juga ini yang menjadi pembahasan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian wahai para wali, para orang tua, menikahkan putri-putri kalian
dengan lelaki musyrik sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh budak yang beriman itu jauh lebih baik daripada lelaki yang musyrik, walaupun lelaki tersebut menawan hati kalian. Mungkin dia ganteng, tajir, ya, cuannya banyak, tapi kalau dia musyrik, maka jangan kalian nikahkan putri kalian dengan mereka. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu ya mengajak menuju neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Sedangkan Allah mengajak kalian menuju surga dan ampunan. Jadi ayat ini tegas menunjukkan tentang haramnya menikahkan ya para wanita, baik itu saudari kita, entah itu putri kita, dengan lelaki musyrik, lelaki non muslim, baik dia Yahudi maupun Nasrani, ya, ataupun Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Para ulama telah sepakat bahwasanya wanita muslimah haram menikah dengan lelaki non muslim apapun agamanya. Dan kalau sudah terjadi ijma, kesepakatan para ulama, maka ya kesepakatan tersebut adalah hujjah, ya, bisa dijadikan sebagai patokan, pegangan dalam hukum agama. Tidak boleh bagi kita untuk menyelisihinya. Nabi bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Sehingga siapapun yang menyalahinya, maka berarti dia telah tersesat dan menyimpang. Ya, tanpa ragu-ragu lagi. Ya, dan ini juga telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tahun 2005, ya, setelah memperhatikan banyaknya kejadian-kejadian nikah beda agama di negeri kita, dan itu merusak agama karena banyak. Akhirnya wanita-wanita muslimah nikah sama non muslim, ya, nikah sama bule misalkan karena mungkin pengen memperbaiki keturunan gitu. Akhirnya nikah sama bule, dibawa ke tempat aslinya, di sana akhirnya kemudian apa? Murtad. Dan itu banyak kejadiannya. Ya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, di situ halaman 51 kita nukilkan keputusan fatwa Majelis Ulama dengan bertawakal kepada Allah memutuskan dan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Ya. Nah, ini bantahan kepada kaum liberal. Ya, kaum liberal yang membolehkan nikah beda agama. Makanya kita harus hati-hati dari pemikiran-pemikiran liberal yang mengatakan semua agama sama, yang membolehkan nikah beda agama. Ya, sejatinya mereka adalah melanjutkan program-program orang-orang kafir, merusak agama Islam, merusak syariat Islam. Ya, makanya sebagian tokoh Majelis Ulama, Imam Masjid Besar Istiqlal dulu mengatakan jaringan Islam liberal itu yang benar adalah bukan jaringan Islam liberal, tapi jaringan iblis liberal. Sampai segitunya. Kenapa? Karena yang menggugat syariat Islam itu bukan Islam. Islam sama liberal nggak nyambung. Islam itu artinya tunduk, nurut, manut, sami'na wa ata'na. Sedangkan liberal mengajarkan bebas, termasuk bebas menggugat syariat. Ya, yang berani menggugat syariat itu adalah iblis. Jadi yang paling cocok
ya, bukan jaringan Islam liberal tapi iblis liberal katanya. Ya. Baik. Berikutnya. Masalah yang ke-17. Konde, penipuan yang dimurka. Tahu konde ya Ibu ya? Rambut palsu. Yang biasa dipakai biasanya kalau perempuan-perempuan kalau nikahan. Ya, pakai rambut palsu supaya terlihat apa? Ya, bagus rambutnya. Begitu juga biasanya rambut palsu ini biasanya kadang dipakai juga kalau dalam dunia acting. Ada yang pakai jenggot palsu, mungkin dia berakting sebagai ustadz pakai jenggot palsu, rambut palsu dan lain sebagainya. Maka hal ini adalah dilarang di dalam agama. Ya. Pakai rambut palsu itu haram. Kenapa? Satu, karena itu termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu proyek iblis. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 119. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah." Aku akan suruh mereka, yaitu anak keturunan Adam, untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang sebagian orang itu kurang puas dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah dikasih ciptaan dengan baik, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan ciptaan yang sebaik-baiknya. Makanya jangan percaya sama teori Darwin yang mengatakan manusia itu dulunya apa? Kera katanya. Ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran mengatakan kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Ya, nah, maka kita harus syukuri apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Jangan kemudian malah sudah dikasih bagus-bagus malah dirubah-rubah. Udah dikasih alis asli malah dirubah, ganti alis palsu. Ya, sudah dikasih apa namanya? Ya, rambut asli malah diganti pakai rambut palsu. Yang lebih parah lagi, ada yang sampai merubah kelamin. Ada ya? Operasi ganti kelamin. Udah dikasih laki malah jadi dioperasi jadi perempuan. Udah dikasih perempuan malah diganti jadi laki-laki. Ini berarti apa? Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Tapi perlu diperhatikan, patokan merubah ciptaan Allah yang terlarang itu kalau tujuannya adalah mempercantik diri. Adapun jika untuk menghilangkan cacat, maka itu bukan termasuk merubah ciptaan Allah SWT. Contoh saja ya. Kalau misalkan ada sebagian perempuan, akhwat, tiba-tiba mungkin kelainan hormon dan sebagainya, dan ini kejadian di sebagian tempat, ada sebagian perempuan kemudian tumbuh jenggotnya. Ya. Kemudian dia mencukur jenggot tersebut. Itu termasuk merubah ciptaan Allah atau tidak? Tidak. Karena jenggot bagi perempuan adalah aib, cacat. Sehingga kalau dicukur, ya, maka itu bukan termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mohon maaf, misalkan ada sebagian orang misalkan mohon maaf, dia mungkin punya gigi tapi giginya maju misalkan. Ya, maka kalau kemudian dia dirapikan, maka ini bukan termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuannya adalah untuk menghilangkan cacat. Yang nggak boleh itu apa? Udah bagus-bagus, nggak ada cacatnya, tapi dia hanya sekedar untuk mempercantik diri. Ya,
untuk mempercantik diri. Udah bagus-bagus ada alis malah dihilangkan alisnya, ya. Udah bagus-bagus dikasih rambut malah ganti rambut yang lainnya, hanya sekedar untuk sensasi, hanya sekedar untuk mempercantik diri, maka ini hukumnya haram. Ya, bahkan dalam hadis wanita-wanita seperti itu dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dilaknat, la'ana Rasulullah Sallam al-washimat wal mustawsimat wal wasilah wal mustawsilah wan namisah wal mutanammisah. Rasulullah SAW melarang, dalam riwayat yang lain Rasulullah melaknat al-wasimah wal mustawsimah, wanita yang mentato. Jadi nggak boleh, baik laki-laki maupun perempuan, nggak boleh mentato atau minta ditato. Ya, ada yang sebagian mungkin karena ikut-ikutan sama idolanya, ya akhirnya apa? Mentato atau salah pergaulan. Wal wasilah wal mustawsilah. Ini yang menjadi pembahasan. Wanita yang menyambung rambutnya, yakni pakai rambut palsu, ini nggak boleh. Udah bagus-bagus asli malah mintanya palsu, padahal kalau dikasih duit palsu nggak mau, mintanya asli. Ini sudah dikasih asli malah minta palsu, ya. Wal namisah wal mutanammisah, wanita yang mencukur bulu alisnya. Nah ini juga, karena udah bagus-bagus dikasih alis asli malah dicukur pakai alis palsu, ya, maka ini tidak boleh. Kenapa tidak diperbolehkan? Bahkan ini dilaknat. Kalau dilaknat itu berarti menunjukkan apa? Satu, menunjukkan haram. Dua, menunjukkan itu dosa besar. Bukan cuma dosa kecil saja, tapi itu dosa besar. Kenapa dilarang? Pakai rambut palsu, pakai alis palsu, ya, pakai kelamin palsu. Kenapa? Satu tadi, karena itu termasuk merubah ciptaan Allah SWT, dan merubah ciptaan Allah salah satu proyek iblis, setan. Yang kedua, mengandung unsur penipuan. Wa man ghassana falaysa minna. Nabi bersabda, siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk golongan kami. Ya, pas misalkan pandangan pertama, masya Allah cantik, akhirnya pengen nikah, ya, pas kenalan namanya Tini, setelah nikah ternyata Tono, nah, kan? Ini tertipu, akhirnya tertipu. Pas nikah alisnya masya Allah, ya, cakep gitu ya. Setelah nikah nggak taunya ternyata, ya, pas disuruh wudhu hilang alisnya, nggak punya alis ternyata. Nah ini kan mengandung apa? Penipuan, ya, mengandung penipuan. Wa man ghassana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka itu bukan termasuk golongan kami. Jadi tidak boleh. Berikutnya, oh ya, ini yang punya milik mobil ini tolong dipindahkan, yang punya jamaah tadi areanya dipakai kunjungan. Oh iya, bentar, ini ada informasi yang punya mobil D1850 AHH mohon dipindahkan katanya. Areanya dipakai kunjungan katanya, kata security. D1850 AHH. Yang bawa motor juga mungkin barangkali gitu. Yang bawa motor juga mungkin barangkali. Wah, semuanya kalau motor. Nggak, paling di beberapa orang. Terusan telepon security katanya areanya mau dipakai motor-motor.
Silakan. Ya, yang punya mobil itu aja. Ya. Ya. Baik. Kemudian yang ke-18, apakah kamu masih ragu tentang wajibnya jilbab? Ya, masih ragukah engkau tentang kewajiban jilbab? Ini tentang wajibnya wanita muslimah untuk mengenakan jilbab. Karena masih banyak saudari-saudari kita yang belum tahu tentang wajibnya apa? Jilbab. Maka ini penting ya untuk diketahui supaya saudari-saudari kita, sahabat kita, kerabat kita yang belum berjilbab mungkin bisa disampaikan tentang ya dalil-dalil wajibnya untuk berjilbab. Apalagi ditambah lagi adanya beberapa orang yang meragukan tentang kewajiban jilbab, bahkan mengingkari kewajiban jilbab, terutama orang-orang liberal. Salah satu contoh misalkan ada sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Quraish Shihab, ayahnya Najwa Shihab. Ya, dia menulis buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer. Dalam buku ini dengan tegas dia mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib bagi wanita muslimah, hanya sekedar budaya. Hanya sekedar budaya, dan ini salah satu pemikiran yang sangat berbahaya. Ini pemikiran liberal, ya, pemikiran liberal yang mengingkari kewajiban apa? Jilbab bagi wanita muslimah, ya, bagi wanita muslimah. Makanya dibantah oleh salah satu ustadz yang lain juga bernama Dr. Ahmad Zain An-Najjah, lulusan Al-Azhar Mesir juga, sama seperti Quraish Shihab juga, yang menulis bantahan terhadap buku tersebut, dan itu bantahan yang sangat bagus. Ya, jadi tentang kewajiban jilbab ini sudah paten, dalilnya jelas dalam Quran dan sudah menjadi kesepakatan para ulama. Siapapun yang menyelisihi kesepakatan para ulama, maka dia adalah menyimpang dan tersesat. Ini sebuah kaidah. Ini penting supaya kita tidak silau dengan adanya orang yang kemudian berbeda, dengan adanya orang yang kemudian menyelisihi siapapun dia. Kalau dia menyelisihi Quran, menyelisihi hadis, menyelisihi kesepakatan para ulama, jangan ragu bahwa dia menyimpang, bahwa dia tersesat jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59. Ini dalil tentang wajibnya jilbab. Dalil tentang wajibnya jilbab. Surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, itu mungkin bisa dicatat untuk para akhwat ya. Ya, ditulis, disebarkan untuk sahabat-sahabatnya yang lain yang belum berjilbab. Mudah-mudahan menjadi sarana agar dia berjilbab. Ya, la ayyahdiyahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin nar. Kamu memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dirimu itu jauh lebih baik daripada unta-unta merah. Ya, pahalanya besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ini maksudnya Nabi Muhammad. Nabi itu nggak pernah dipanggil namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain itu dipanggil namanya? Ya Ibrahim, ya Adam, ya Musa, ya Isa. Itu dipanggil namanya. Tapi khusus Nabi kita Muhammad nggak pernah dipanggil nama. Tapi dipanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Enggak, ya Muhammad gitu enggak ada. Sebagai bentuk penghormatan Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, karena istri Nabi banyak ya. Ada 11 dan yang hidup bersama beliau sampai akhir 9.
wa banatika, dan putri-putrimu. Putrinya Nabi ada berapa? 4, ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Wa nisa'il mu'minin. Ini yang menjadi pembahasan. Katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita yang beriman. Bukan wanita-wanita Arab. Ya. Kalau seandainya jilbab itu adalah budaya, maka lafadznya apa? Wanita Arab gitu misalnya. Ya, seperti kata mereka. Katanya kalau di Arab itu masuk akal kalau disuruh jilbab karena panas katanya. Ya, karena panas. Berbeda dengan kalau di tempat-tempat yang lain. Kalau kita mau main logika, justru kalau panas malah nggak cocok kalau pakai jilbab. Ya, kalau disuruh pakai jilbab malah kepanasan malah. Ya, tapi itulah orang mengotak-ngatik dengan apa? Akal. Ya, kita dalam beragama itu mengikuti wahyu, mengikuti dalil. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Perintahkan kepada mereka agar mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Kenapa? Dzalika adna ayyurafna fala yudain. Agar mereka itu diketahui bahwa mereka adalah wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Fala yudain, sehingga mereka tidak diganggu. Artinya salah satu faedah dari jilbab itu adalah apa? Menjaga wanita, melindungi wanita supaya nggak diganggu, nggak digoda oleh laki-laki nakal. Mohon maaf, biasanya kalau perempuan yang suka mengumbar aurat, ya pakaiannya, mohon maaf, misalkan seksi, ya tembus pandang, ketat, biasanya suka apa? Digodain. Ya, anak-anak muda, apalagi kalau hidung belang, ya mata keranjang, biasanya kalau lihat wanita-wanita yang menggoda seperti itu, sukanya apa? Goda. Ya, sukanya goda. Mungkin nanti minta nomor HP-nya, mungkin nanti difoto, disebarkan, dan lain sebagainya. Maka untuk melindungi kehormatan wanita, Allah mewajibkan kepada wanita muslimah untuk apa? Menutup aurat mereka, mengenakan jilbab. Jadi jilbab itu ibaratkan apa? Pelindung. Kalau ada makanan atau permen aja, misalkan, kemudian dia dibungkus, maka dia akan lebih apa? Ya, lebih terjaga daripada kalau kita punya makanan tapi terbuka, akhirnya mungkin lalat nempel di situ, mungkin debu dan lain sebagainya. Begitu juga wanita muslimah. Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada mereka untuk berjilbab, tujuannya apa? Untuk melindungi mereka dari ya kejahatan-kejahatan dan kerusakan-kerusakan. Jadi ayat ini tegas menunjukkan bahwasanya jilbab itu hukumnya adalah wajib, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk wanita-wanita yang beriman. Maka siapa yang mengaku dirinya wanita yang beriman, wanita muslimah, berarti terkena anjuran perintah dalam ayat ini. Kecuali kalau dia mengatakan saya nggak muslimah kok, ya udah. Kalau kita muslim, kalau kita muslimah, kalau kita mukminah, berarti terkena panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa jilbab bukan hanya sekedar istilah orang ya pokoknya cuma pakai kerudung gitu aja, apalagi cuma jilbab gaul ya, tetapi yang namanya jilbab itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Ini perlu diperhatikan agar jilbab kita jilbab yang syar'i, bukan cuma sekedar
aksesoris saja, hanya sekedar untuk hiasan saja, tidak. Tapi niat kita ketika memakai jilbab ini untuk ibadah, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja syaratnya? 1, menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ini ada perselisihan kalau wajah dan telapak tangan. Tapi selain daripada itu, maka wajib ditutup. Ya, wajib ditutup. Yang kedua, tidak ketat sampai menggambarkan lekuk tubuhnya. Ini nggak boleh. Ya. Kemudian juga nggak boleh tipis, nggak boleh transparan, tembus pandang. Karena tujuan dari jilbab itu adalah menutup aurat. Sedangkan kalau dia terlalu ketat atau tipis sekali, tembus pandang, berarti sama saja ya belum menutupi apa? Aurat. Itu yang disebutkan oleh Nabi, kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi hakikatnya apa? Telanjang. Naudzubillah. Yang keempat, tidak boleh menyerupai pakaian khas laki-laki. Kalau itu adalah pakaian khasnya laki-laki, maka tidak boleh bagi perempuan untuk memakainya. Ya. Karena dalam Islam itu laki dan perempuan sudah dibedakan. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki itu beda dengan perempuan. Jadi dibedakan. Pakaian yang itu khasnya perempuan nggak boleh laki-laki pakai. Misal, ya, pakaian khasnya perempuan pakai apa? Daster misalkan. Nggak boleh laki-laki kemudian pakai daster, walaupun untuk Agustusan, ya, atau untuk karnaval, nggak boleh, ya, nggak boleh. Demikian juga kalau itu khasnya laki-laki, maka tidak boleh bagi perempuan untuk apa? Memakainya. Ya, misalkan kalau kendaraan ya, kalau kendaraan misalkan sepeda motor ninja misalkan, itu khasnya laki-laki itu. Nggak boleh kemudian perempuan pakai sepeda motor ninja, apalagi cadaran lagi. Akhirnya jadi omongan orang, ninja naik ninja. Baik. Kemudian, tapi kalau itu bukan ciri khas boleh. Kalau itu bukan ciri khas, misalkan sandal jepit, misalkan itu dipakai laki, dipakai perempuan, ya. Atau sepeda motor metik, misalkan itu dipakai laki, dipakai perempuan. Jadi kalau itu khusus, ya, kalau itu khusus laki-laki, nggak boleh perempuan memakainya. Kalau itu khusus perempuan, nggak boleh laki-laki apa? Memakainya. Yang kelima, tidak boleh menyerupai pakaian khas wanita kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Misalkan pakaian apa itu Santa Natal, ya, nggak boleh bagi wanita muslimah memakainya. Ya. Atau pakaian yang biasa dipakai oleh wanita ketika wanita-wanita kafir ketika nikah, gaun putih yang ada ekornya panjang yang dibawa oleh berapa orang itu, ya, itu khasnya perempuan, keperempuan kafir, maka tidak boleh bagi wanita muslimah untuk menirunya. Yang keenam, tidak boleh mencolok dan menarik perhatian, ya, bikin semua laki-laki kemudian perhatian kepada dia karena terlalu mencolok, mungkin warnanya terlalu mencolok, ya, gaya pakaiannya sensasi misalkan, maka ini nggak boleh, ya, menjadi pusat perhatian. Misalkan warna pink gitu ya, mungkin ya, warna pink gitu, itu terlalu mencolok ya. Kalau keluar nggak boleh, tapi kalau untuk suaminya nggak apa-apa, dianjurkan malah. Ya. Yang ketujuh, tidak memakai apa? Parfum dan wewangian kalau keluar. Ya, kalau keluar. Tapi kalau di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau keluar
apalagi melewati kaum laki-laki, apalagi dengan niat agar kaum laki-laki tersebut mencium aroma dan parfumnya, maka ini tidak boleh, karena itu akan menggoda, ya, akan menggoda kaum laki-laki dan menjadi fitnah. Baik, berikutnya yang ke-19, bila wanita menjadi pemimpin, boleh nggak wanita jadi pemimpin negara, presiden misalkan, nyalonin jadi presiden. Kayak dulu kan pernah ya, Indonesia dipimpin perempuan. Atau menjadi pemimpin daerah, mungkin nyalonin jadi gubernur misalkan. Kayak di Jawa Timur 3 kandidatnya perempuan semuanya sekarang ini, calon gubernurnya perempuan semuanya. Baik, apakah boleh bagi seorang wanita untuk menjadi pemimpin suatu negara, kota? Ya, jawabannya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Berdasarkan dalil Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan." Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita. Ya, qaumun di sini nakirah jatuh setelah nafi, maka itu menunjukkan umum. Jadi kaum yang mana saja yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita, wanita siapa saja, ya, tidak ada pengecualian, maka dia tidak akan berbahagia. Dia tidak akan berbahagia. Dari hadis ini, akhirnya para ulama sepakat tidak boleh perempuan itu menjadi apa? Pemimpin negara, pemimpin kota, dan lain sebagainya. Harus laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kalau ada yang mengatakan, wah ini diskriminasi, ini tidak adil bagi kaum wanita, terutama orang-orang liberal ini paling nggak suka dengan hadis-hadis seperti ini, ya, mengatakan bahwasanya Islam dolim kepada kaum wanita, nggak adil, sehingga mereka menyerukan apa yang namanya apa? Emansipasi gender, persamaan derajat, dan lain sebagainya. Ya, jawabannya pertama, kita harus tunduk kepada apa? Syariat. Yakinlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan itulah yang terbaik. Kita sami'na wa ata'na. Jangan sampai sami'na wa ngeyelna. Ya. Ini yang paling penting nih. Tanamkan dulu itu. Makanya namanya Islam itu apa sih? Islam itu patuh tunduk. Maka menjadi seorang muslim dan muslimah itu harus tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membantah, ngeyel, berontak. Jangan. Ya, kemudian yang harus kita pahami bahwa ketika Islam melarang, ya, dan tidak memperbolehkan wanita untuk menjadi pemimpin negara, pemimpin daerah dan lain sebagainya, ini bukan berarti mendolimi kaum wanita. Justru ini adalah sebagai tanda cinta dan kasih sayang Allah kepada kaum wanita. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, laki, perempuan. Allah yang paling tahu apa yang paling baik untuk hambanya. Ya, kita tahu, dan ini harus disampaikan bahwasanya laki dan perempuan diciptakan oleh Allah berbeda. Dari sisi fisiknya berbeda. Laki-laki lebih apa? Kuat daripada wanita. Mental juga berbeda. Ya. Kenapa Allah SWT melarang? Karena Allah tahu wanita nggak kuat untuk sebagai apa? Pemimpin. Karena dia cenderung apa? Lemah, lembut. Ya. Nanti anak-anak ribut aja kadang sudah stres gitu ya. Sumpah. Ya.
emosi, haid dikit, udah datang masa haidnya, udah ya marah, pengennya apa? Marah terus sama suaminya. Itu baru ngurusin suami sama anaknya. Gimana kalau ngurusin 200 juta ya penduduk Indonesia? Ntar di demo nangis, ya malah nggak enak. Ya apalagi yang namanya pemimpin itu kaitannya dengan politik luar negeri juga, tekanan-tekanan luar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu ya apa yang terbaik untuk hambanya. Itu yang harus kita pahami. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Alhamdulillah, dalam masalah-masalah pahala, dalam masalah-masalah ibadah, ya kebanyakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan. Ya, adil. Cuma dalam beberapa hal memang dibedakan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum asalnya memang menyamakan antara laki dan perempuan, seperti yang sering kita sampaikan. Kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Salah satunya seperti masalah kepemimpinan ini. Ya, masalah kepemimpinan ini. Allah bedakan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Ya, jadi ini harus kita yakini. Ya. Dalam rumah tangga saja harus ada pemimpin. Dan siapa yang memimpin dalam rumah tangga? Suami. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau istri yang memimpin dalam rumah tangga, berarti dia dari awal sudah keliru. Ya, dari awal sudah keliru. Makanya banyak orang-orang yang emansipasi atau gender dan sebagainya, ya akhirnya kemudian hancur rumah tangganya. Kenapa? Karena dia nggak mau kalah sama suaminya. Akhirnya ribut terus. Ya, akhirnya ribut terus. Pernah ada seorang diceritakan, ada seorang suami, dia penganut paham gender emansipasi, persamaan derajat. Ya, suatu saat dia nikah sama perempuan juga yang pahamnya apa? Gender juga, persamaan derajat, emansipasi. Gak lama kemudian cerai. Setelah cerai ditanya, kenapa kamu cerai? Ya, dia bilang, ternyata saya menikah bukan dengan ya perempuan, tapi dengan seorang laki-laki. Kenapa? Karena dia lebih berkuasa daripada saya. Ya, itu maksudnya harus ada kepemimpinan, itu harus ada, tapi nggak boleh ada dua kepemimpinan dalam satu rumah, dalam satu atap. Begitu juga ya dalam masalah negara. Jadi yakinlah bahwa hukum ini adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Jangan tergiur dengan propaganda emansipasi. Ya, yang ingin menyetarakan antara laki dan perempuan dalam segala hal. Wallahi suatu kezoliman kalau kita samakan perempuan dengan laki-laki dalam segala hal. Apakah kita setuju kalau perempuan kemudian misalkan nih jadi kuli bangunan? Apakah kita setuju kalau perempuan misalkan jadi supir trek? Yang itu menyalahi apa? Fitrah mereka. Menyalahi fitrah mereka. Jadi jangan bohongi diri kita bahwasanya bagaimanapun perempuan tidak bisa disamakan dengan apa? Laki-laki, dari sisi dari sisi fisik, dari sisi mental, ya, dari sisi lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membedakan antara laki dan perempuan. Walaisad dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Jadi sudah dibedakan. Tapi berikutnya, kejinya zina. Ya, kejinya zina. Salah satu dosa besar yang sangat marak pada zaman kita sekarang, bahkan sejak dulu, adalah dosa zina, waliyahzubillah. Godaannya sangat berat, terutama zaman sekarang. Ya, zaman sekarang pergaulan begitu bebas,
anak-anak muda pacaran malam mingguan, tempat-tempat yang remang, bahkan sesudah nikah pun, ya terkadang godaan untuk zina, selingkuh, ya sangat terbuka lebar, terutama dengan adanya media sosial. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwasanya zina ini adalah dosa besar dan dosa yang kecil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina. Perhatikan ayatnya. Jangan mendekati zina. Allah tidak mengatakan jangan berzina. Tapi lafadznya jangan mendekati zina. Itu artinya apa? Dekati aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Maka segala hal yang mendekatkan kita kepada perzinaan nggak boleh, mengantarkan kita kepada perzinaan. Makanya dalam Islam kan nggak boleh laki-laki sama perempuan berdua-duaan, ya, yang bukan mahram, nggak boleh. Kenapa? Karena yang ketiganya adalah setan. Tuh yang biasanya malam mingguan, ya, dari tempat-tempat yang gelap, ya, dari tempat-tempat yang gelap, remang, apalagi di kota kayak gini, Mbak, ya, kota baru, kota Bandung ini, ya, banyak terjadi. Kalau sudah seperti itu, yang ketiganya adalah setan yang mengajak, menggoda untuk kemudian berbuat zina sedikit demi sedikit. Ya, awalnya cuma WA-an, modus, katanya nyasar, ya nggak sengaja, nanti ketemuan, habis ketemuan, begitu seterusnya. Ya, setan itu begitu licik. Ya, maka segala hal yang mengantarkan kepada perzinaan harus ditutup rapat-rapat. Ya, segala pintu yang mengantarkan fitnah perzinaan. Kenapa? Karena godaan menuju zina ini apa? Besar. Makanya Islam tidak memperbolehkan berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya, melarang wanita safar tanpa mahram, safar yang jauh tanpa mahram, ya, melarang berjabat tangan dengan yang bukan mahram, melarang memasukkan tamu laki-laki padahal suaminya nggak ada. Semua itu dalam rangka untuk apa? Membendung segala fitnah, ya, segala fitnah. Walaupun itu mungkin kerabat kita. Makanya ada hadis alhamu al-maut, ipar itu adalah maut. Ya, ipar itu adalah maut. Karena orang menganggap ipar itu udah kayak mahram, padahal nggak mahram. Ya, itu bisa berbahaya. Ya, bisa berbahaya. Oleh karenanya segala pintu yang mengantarkan kepada zina harus ditutup rapat-rapat. Karena kaidah dalam Islam, jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka segala sarana yang mengantarkan kepadanya pun diharamkan. Apalagi dosa besar zina, ini dosa besar yang ketiga. Kata Imam Ahmad, dosa nomor 1 itu syirik, dosa nomor 2 membunuh, dosa nomor 3 zina. Makanya hukumannya dalam Islam nggak main-main. Kalau dia masih bujangan, maka dihukum dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun. Dan jika dia sudah menikah, maka hukumannya dirajam. Dirajam itu diapain? Dilempari dengan batu sampai mati. Nggak main-main. Ya, nggak main-main. Kenapa? Semua itu dalam rangka untuk melindungi kita dari perbuatan zina ini. Karena orang kalau sudah zina, ya, akan dicabut keberkahan dalam hidupnya. Apalagi kalau dia sudah berkeluarga. Hati-hati kalau bagi yang sudah berkeluarga. Kalau sudah terjadi perzinaan, pengkhianatan,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan dalam rumah tangganya. Hancur rumah tangganya. Ya. Kemudian akan merusak nasab. Mengakibatkan penyakit-penyakit berbahaya, di antaranya apa? AIDS, ya, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ini merusak. Makanya kita harus melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, terutama yang punya anak-anak muda, ya, jaga anak-anak kita, terutama yang masih muda, ya, karena usia muda ini godaan untuk zina luar biasa, ya, syahwatnya lagi naik daun, ya, maka harus betul-betul dilindungi, dijaga. Baik. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari perbuatan zina? Ada beberapa kiat yang kita sampaikan di pembahasan berikutnya. Kiat menjaga kehormatan wanita. Ya. Supaya kita terhindar dari perbuatan zina, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Satu, tanamkan iman dan takwa. Kita merasa takut sama Allah SWT dimanapun berada. Bukan hanya takut sama suami, bukan hanya takut sama orang tua, teman, anak, tapi yang kita merasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam, kenapa dia tatkala digoda oleh Zulaiha, dia selamat dari godaan tersebut karena dia takut sama Allah SWT. Padahal Zulaiha sudah apa? Menutup semua pintu, jendela, aman sudah. Wa ghallaqatil abwab. Ya. Tapi Zulaiha lupa. Mungkin dia sudah menutup semua pintu dan jendela. Tapi ada satu pintu yang tidak bisa dia tutup. Yaitu pintu apa? Pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini penting sekali di tengah gempuran godaan syahwat zina, ya, kita harus selalu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikah. Nikah ini salah satu solusi, ya, terutama bagi yang belum nikah, hendaknya segera dinikahkan untuk melindunginya dari perbuatan zina. Apalagi kita kalau punya anak-anak, ya, mungkin sudah kuliah dan sebagainya, ya, dan dia sudah memiliki kemampuan, ya, jangan mempersulit, karena godaan pada zaman kita sekarang sangat besar. Kadang sebagian orang tua mempersulit, nanti aja, tunggu, ya, lulus S1, setelah S1 nunggu, ya, ngejar karir dulu, ya, akhirnya kebablasan. Idza balaghal gulam, dahulu para ulama mengatakan, idza balaghal gulam wa lam yuzawwiju abu fawaqa'a fil fahisha athimal am. Apabila seorang sudah balik, kemudian nggak segera dinikahkan oleh orang tuanya, akhirnya sang anak terjatuh di dalam dosa zina, LGBT, homoseks dan lain sebagainya, onani, maka orang tua ikut nanggung dosa anak. Kenapa? Karena dia yang mempersulit. Maka kita nggak boleh mempersulit anak kita kalau dia sudah punya keinginan untuk nikah dan dirasa sudah waktunya, daripada anak tersebut terjerumus dalam apa? Zina. Ya, kita permudah. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan mempersulit. Yang ketiga, wanita hendaknya memakai jilbab. Banyak terjadi perzinaan atau pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain sebagainya berawal karena wanita tidak menutup auratnya. Yang tadinya mungkin laki-laki nggak kepingin untuk melakukannya, tapi ketika melihat wanita yang mengumbar aurat, menggoda, atau pakaiannya terlalu seksi, terlalu ketat, ya, terlalu transparan, namanya laki-laki, ya Bu, kelemahan laki-laki yang paling lemah adalah kalau sudah berhadapan dengan godaan wanita.
Ya, kalau sudah berhadapan dengan godaan wanita, itu kelemahan laki-laki, harus diakui. Kelemahan laki-laki yang paling berat adalah dari sisi wanita. Karena seperti yang disebutkan oleh Nabi, aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki daripada fitnahnya wanita. Jadi godaan terberat bagi laki-laki itu adalah wanita. Ya. Baik. Yang keempat, melarang khamr. Yani minum khamr, karena khamr ini namanya orang kalau sudah melakukan khamr, ya ini kaitannya nanti dengan zina. Makanya biasanya ya minuman-minuman memabukkan, narkoba dan sebagainya identiknya apa? Di tempat-tempat perzinahan. Di tempat-tempat perzinahan. Ini teman karibnya. Teman karibnya. Dan saya ingatkan bagi yang punya anak-anak, gadis dan sebagainya, hati-hati. Karena sebagian terkadang ya kalau salah pergaulan, kadang sama temennya mungkin diiming-imingi, mungkin kadang ditipu. Saya punya dulu ada seorang kawan, pernah adiknya, dia cerita adiknya diajak sama teman-temannya, nggak taunya apa, ya itu tadi minumannya, salah satunya dicekokin apa, minuman yang memabukkan tadi, nggak sadar, tahu-tahu bangun-bangun ternyata hamil. Maka ini pelajaran bagi kita agar kita menjaga pertemanan anak-anak kita. Karena salah satu faktor terbesar anak-anak muda sekarang rusak, terutama dalam dunia narkoba, ya, itu adalah apa? Kurangnya perhatian dari orang tua. Demikian juga karena salah pergaulan. Salah pergaulan. Ada orang tua punya 5 anak, anaknya kecanduan narkoba, dia nggak tahu. Ya, maka ini penting bagi orang tua untuk apa? Perhatian. Dengan siapa anak-anak kita apa? Berteman, bergaul. Jangan sampai salah pergaulan sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kemudian kita menyesal. Dan penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan katanya pendaftaran. Ya. Nah, kemudian di antara kiat juga adalah pilih teman-teman yang baik. Tadi yang sudah kita sampaikan. Pilih teman-teman yang baik, ya. Kemudian juga di antara faktor penting juga doa, ya. Doakan supaya kita dan anak-anak kita dilindungi oleh Allah SWT dari dosa zina, ya, dosa liwat dan sebagainya. Makanya dulu pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW. Ada anak muda datang kepada Nabi. Tahu-tahu minta izin zina. Ya Rasul, tolong izinkan saya untuk berzina. Para sahabat melotot. Ya, tapi Nabi Masya Allah lembut. Apa kata Nabi? Bagaimana kalau ada orang yang mau berzina dengan ibumu? Kamu setuju apa enggak? Enggak, wahai Nabi. Kalau ada yang mau berzina dengan adikmu, kamu setuju apa? Enggak, wahai Nabi. Kalau begitu, semua orang juga nggak mau kalau ibunya, adiknya, bibitnya kamu zinai. Sama aja. Akhirnya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi SAW kemudian memegang dadanya. Seraya berdoa. Allahumma tahhir qalbahu wahfad farjahu. Ya Allah, bersihkan hatinya dan jagalah farjinya. Nah ini bagi orang tua yang punya anak, ya doakan. Apalagi dengan doa yang dibacakan oleh Nabi ini, ya, dengan memegang dada, kemudian mengatakan apa? Ya Allah, tahhir qalbahu, bersihkan hatinya, wahfad farjahu, dan jagalah apa? Farjinya. Terutama zaman sekarang, ya. Ya, kita mungkin nggak bisa mengawasi anak kita 24 jam. Maka yang paling bisa adalah apa? Kita doakan
sambil kita nasihati, kita arahkan. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi berikutnya, stop gegabah menuduh zina. Stop gegabah menuduh zina. Apalagi zaman sekarang, zamannya gosip-gosip infotainment. Dan biasanya berita-berita infotainment, berita-berita di TV terutama, rata-rata apa isinya? Kalau nggak politik, berita artis, selingkuh, ini dan sebagainya. Dan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, jangan latah ikut-ikutan. Ini penting ya. Ada berita, oh artis ini katanya apa? Selingkuh sama ini misalkan. Jangan kemudian kita gampang-gampang apa? Percaya. Kenapa? Satu, karena tidak semua berita yang kita dengar pasti benar. Betapa banyak berita-berita yang kita dengar, yang kita baca, nggak taunya ternyata apa? Hoax, dusta. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kaitannya tentang masalah perselingkuhan, tentang masalah perzinaan. Dalam Islam ini kaitannya dengan kehormatan. Dan kita tidak boleh asal nuduh orang. Ya, dalam agama Islam siapa yang menuduh seorang wanita berzina padahal dia tidak mampu mendatangkan 4 saksi, hukumannya apa? Dicambuk 80 kali. Ya, makanya nggak boleh asal nuduh. Ini termasuk dosa besar. Istilahnya kalau dalam fikih qadzaf. Qadzaf itu apa? Menuduh orang lain berzina padahal dia tidak mendatangkan 4 saksi. Itu pun ketat. 4 saksi ini harus terpercaya. Dan nanti harus satu suara. Tidak boleh misalkan yang satu bersaksi melakukannya di hotel, yang satu melakukannya di rumah. Itu nggak bisa. Kalau kurang dari 4, berarti yang menuduh yang dicambuk 80 kali. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. Kata Allah dalam surat An-Nur ayat 4, orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan zina, tapi mereka tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka ya mereka akan dicambuk berapa? 80 kali. Kenapa ikhwan, akhwat, kok hukumannya begitu keras? Karena ini kaitannya dengan apa? Kehormatan, nama baik. Ya, karena orang kalau dituduh berzina padahal dia tidak berzina, ini mencemarkan nama baik. Dan kehormatan di dalam agama Islam itu sangat dijaga. Nama baik itu sangat dijaga. Ya, gitu. Baik, berikutnya. Bila wanita hamil tanpa hubungan. Ini dulu pernah ada kasus ini. Karena buku ini aslinya adalah tulisan-tulisan di media sosial ketika ada satu kejadian gitu ya. Dulu ada di berita di Sukabumi, ada wanita yang katanya nggak bersuami, tapi dia bisa hamil. Padahal nggak bersuami dan nggak berzina katanya. Bagaimana seperti ini? Ya, kalau ada yang mengaku seperti itu. Mayoritas ulama mengatakan bahwa wanita apabila dia hamil padahal tidak bersuami, tidak mengaku seperti itu, maka dia tidak dihukum. Karena ada kemungkinan apa? Dia dipaksa, diperkosa. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat, hukum asalnya dia dihukumi berzina. Dia dihukumi berzina. Kecuali apabila dia mengaku bahwa itu adalah karena paksaan atau karena diperkosa. Ya, kalau tidak, maka hukum asalnya dia dihukumi berzina. Kenapa? Karena tidak mungkin yang namanya hamil tanpa hubungan badan.
Kalau dia tidak ada pernikahan, berarti hukum asalnya zina. Ya, hukum asalnya zina. Kecuali kalau dia tadi apa? Ngaku bahwasanya diperkosa, atau tadi kayak yang saya ceritakan tadi, mungkin dia dicekokin obat-obatan yang memabukkan dan sebagainya. Maka kalau dia mengaku seperti itu tidak dihukum. Karena itu di luar dari apa? Keinginannya, di luar dari kesadarannya. Tapi hukum asalnya, kalau seorang hamil padahal dia tidak nikah, tidak punya suami, maka hukum asalnya dihukumi sebagai apa? Ya, berzina. Ya. Yang paling parah lagi, dulu ada di Indonesia ini aliran yang tokohnya ngaku dia punya anak tanpa hasil hubungan badan, dan dia mengaku bahwa dia adalah Maryam dan anaknya adalah Isa. Kadang ada aja orang gila itu, ya, ngaku Maryam, ngaku Isa. Taib yang ke-24, tatkala wanita dan anak mati dalam medan perang. Ini kita tulis dulu ketika viral atau banyak ya mampir di beranda kita video-video wanita-wanita, anak-anak Palestina yang dibombardir oleh Zionis Yahudi, sehingga banyak wanita-wanita yang mati, terluka, anak-anak yang tidak berdosa ya meninggal dunia, mengenaskan. Padahal dulu dalam agama Islam, dalam medan perang saja, Nabi SAW pernah mendapati seorang wanita dibunuh. Nabi SAW melarang, ya, melarang membunuh para wanita dan anak-anak dalam medan perang. Kenapa? Karena anak-anak dan wanita itu tidak ikut perang. Ya, biasanya yang ikut perang itu apa? Orang-orang dewasa. Maka tidak boleh membunuh mereka, membunuh orang-orang yang tidak ikut serta dalam peperangan. Ya, oleh karenanya, ya, ini orang-orang Yahudi ini tidak memiliki apa? Perasaan, tidak memiliki hati. Dan orang yang paling bengis di dunia ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Makanya mereka orang-orang yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, "La tunza'ur rahmatu illa min syaqi." Tidak dicabut rahmat dan kasih sayang itu kecuali dari orang yang sengsara. Jadi kalau kita nggak punya kasih sayang, ya, maka ini adalah tanda kesengsaraan bagi kita. Tapi berikutnya, wanita karir di luar rumah. Nah, ini banyak pada zaman kita sekarang, wanita mengejar apa? Karir di luar rumah, sehingga hampir semua pekerjaan laki-laki diborong perempuan. Makanya laki-laki sekarang susah cari kerja. Kenapa? Salah satu faktornya, pekerjaannya sudah banyak diborong perempuan. Ya, sudah banyak diambil perempuan. Bahkan kayak sebagian banyak bara pabrik itu perempuan isinya. Ya, perempuan. Kenapa? Karena perempuan digaji dikit, manut. Beda kalau laki-laki, dikit-dikit demo. Kurang gajinya, demo. Baik. Jadi kalau kita pengen menciptakan lapangan kerja, coba yang perempuan-perempuan itu suruh balik ke rumah, menjadi ibu rumah tangga. Ya, biarlah yang bekerja adalah kaum laki-laki. Baik. Pada dasarnya mencari nafkah itu tugasnya laki-laki. Perempuan 0%. Tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah bagi perempuan. Yang wajib mencari nafkah adalah laki-laki. Hukum asalnya dalam Islam seperti itu. Namun demikian, kalau seandainya sang istri jika pengen bantu suaminya, mungkin karena kurang
dari kebutuhannya, atau mungkin sakit dan lain sebagainya, maka boleh bagi perempuan untuk membantu suaminya. Tapi pada dasarnya itu bukan kewajiban dia. Ya. Dan kalaupun dia membantu, sebisa mungkin usahakan tidak di luar rumah. Karena tugas aslinya dia adalah di dalam rumah. Dan alhamdulillah sekarang bisa dilakukan. Kan sekarang serba online ya. Bisnis online, jadi bikin pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Kalaupun memang mengharuskan keluar rumah, maka harus diperhatikan syarat-syaratnya. Ya, kata para ulama, syarat-syarat seorang wanita kerja di luar rumah: satu, harus tetap mengenakan jilbab dan tidak pamer aurat. Karena jilbab hukumnya wajib seperti yang tadi sudah kita bahas. Yang kedua, tidak berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Jangan sampai nanti dia kerja, misalkan, mohon maaf, sebagai sekretaris, ya, berdua-duaan dengan bosnya di ruangannya, haram, nggak boleh. Karena itu yang ketiganya adalah setan. Yang ketiga, aman dari fitnah. Kalau dia kerja ternyata banyak digodain oleh laki-laki, pria-pria hidung belang, mata keranjang, buaya-buaya darat, ya, maka ini nggak boleh. Yang keempat, mendapatkan izin dari walinya, yaitu orang tua atau suaminya. Kalau tidak diizinkan, maka nggak boleh. Yang kelima, pekerjaannya sesuai dengan tabiat wanita, sesuai dengan fitrah dan tabiat wanita, ya. Jangan sampai tadi kerja kuli bangunan, kerja supir truk, ya. Nah, ini tidak sesuai dengan tabiat apa? Wanita. Apalagi kerja petinju. Sekarang pekerjaan apa yang nggak dilakukan oleh perempuan? Semuanya ada. Petinju perempuan ada. Sepak bola antar wanita juga ada. Ya, ngojek. Baik. Kalau ngojeknya antar perempuan nggak apa-apa. Baik, yang keenam, tidak berkonsekuensi safar tanpa mahram. Yang ketujuh, bukan pekerjaan yang haram, seperti kerja di bank riba atau sebagai penyanyi, penari, ya, dan lain sebagainya. Berikutnya, hukum berjabat tangan dengan lawan jenis. Ya, hukum berjabat tangan dengan lawan jenis. Ini biasanya paling sering kalau mau lebaran biasanya. Ya, ketemu kerabat, ketemu teman, ketemu mantan. Ya. Nah, ini Nabi SAW mengatakan, la ayyut ana fi ra'si rajulin bimihyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuknya kepala seorang wanita dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Para ulama mengatakan nggak boleh laki-laki menyentuh dan berjabat tangan dengan lawan jenis. Kenapa tadi? Karena ini adalah sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Awalnya mungkin bersentuhan, awalnya hanya berjabat tangan. Dan kaidah dalam syariat Islam tadi, jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan segala sarananya yang mengantarkannya. Harus ditutup. Itu istilah kaidah fikihnya saddud dzari'ah, membendung segala hal yang mengantarkan kepada perbuatan haram. Segala sarana yang mengantarkan kepada perbuatan haram nggak boleh. Ya, khamr misalkan diharamkan oleh Allah SWT, maka nyicipinya saja nggak boleh. Nyicipi saja. Karena kalau nyicipi diperbolehkan, nanti malah ketagihan. Oh, enak ternyata. Nah. Membunuh diharamkan, maka segala sarana yang mengantarkan kepada pembunuhan nggak boleh. Makanya nggak boleh menodongkan senjata walaupun cuma bercanda. Ya, nggak boleh kan? Kita nodongkan pisau ke istri misalkan,
atau istri nodongkan ke suami, ya, walaupun itu bercanda, walaupun ngeprank, nggak boleh, ya, karena itu sarana. Mungkin awalnya bercanda, nggak taunya ternyata apa? Beneran. Pernah dengar berita yang seorang istri bunuh bakar suaminya di Mojokerto, Jawa Timur, gara-gara katanya ngambil uangnya untuk judi online, slot. Kan pernah ada berita seperti itu. Itu kata sebagian teman ya dari kepolisian, itu awalnya ternyata cuma apa? Bercanda sebenarnya, untuk ngancem saja, untuk ngancem. Tapi ya ngancem, dikasih bensin terus dinyalakan, nggak taunya ternyata apa? Kena beneran apinya dan diborgol. Ya kan dia polisi juga istrinya, diborgol. Nggak bisa udah menyelamatkan. Jadi awalnya hanya sekedar apa? Ngeprank, bercanda, ya, untuk apa? Nakut-nakuti lah, ngancem. Nggak taunya beneran. Makanya Islam membendung segala hal yang mengantarkan kepada perbuatan haram. Sarananya juga tidak boleh. Baik, berikutnya mahkota sifat malu bagi wanita, belajar dari putri Nabi. Ya, ini salah satu sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh para wanita adalah memiliki sifat malu. Kalau wanita sudah hilang sifat malunya, maka yang terjadi adalah kerusakan. Makanya banyak wanita karena sudah nggak punya malu, ngumbar aurat. Wanita ngerokok, berarti sudah nggak punya malu kan? Ya, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya, kalau yang ke-28 ini cuma cerita ini. Ini cerita seorang ulama dahulu. Ada seorang ulama ketika krisis ekonomi dan mumpung banyak kebun-kebun yang dijual dengan harga yang murah, akhirnya istrinya mengatakan kepada suaminya, juallah perhiasanku ini untuk beli kebun. Mumpung kebun-kebun banyak yang dijual dengan harga murah. Ternyata dijual beneran sama suaminya. Tapi bukan beli kebun. Ya, dipakai untuk bantu para fakir miskin yang krisis ekonomi. Ketika ditanya, mana kebunnya, sudah kamu belikan belum? Ya, sudah. Tapi aku telah membelikan untukmu kebun di surga. Ya, saya pakai untuk apa? Bantu para fakir miskin yang sekarang banyak kelaparan. Pak, zaman dulu krisis ekonomi lebih parah daripada zaman kita. Banyak yang sampai, ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir itu ada yang sampai makan bangkai. Bangkai anjing, bangkai kucing, bahkan ada yang lebih parah lagi, bangkai manusia. Karena krisis ekonomi. Nah, ini sehingga karena kondisi krisis ekonomi dimanfaatkan itu untuk membantu. Karena salah satu pahala yang sangat besar adalah kita membantu saat orang sedang apa? Kritis membutuhkan. Masya Allah ya. Dan istrinya nggak marah, malah berterima kasih kepada suaminya. Nah, ini luar biasanya. Nggak tahu kalau ibu-ibu sekarang. Ya, ibu sekarang orang disuruh jual untuk beli kebun kok malah apa? Dipakai untuk ya sedekah. Baik. Kemudian mungkin yang terakhir ya. Nah, waktunya udah habis. Mungkin yang ke-30 aja. Dahsyatnya godaan wanita. Dahsyatnya godaan wanita. Dari wanita ini adalah godaan yang sangat berat. Makanya laki-laki biasanya paling lemah kalau sudah berhadapan dengan godaan apa? Wanita. Ya,
Mungkin ibu-ibu ya tahulah itu kelemahan laki-laki biasanya Pak. Ya, biasanya kalau sudah urusan dengan wanita. Makanya Nabi mengatakan, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal." Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Ya, fitnah wanita. Ya, yang dipajang-pajang, yang dipakai iklan-iklan biasanya perempuan. Ya, perempuan karena perempuan lebih menggoda. Lebih menggoda. Jarang atau mungkin nggak kita dapati ya iklan, kemudian iklan di TV-TV umum ya, nah, yang ngiklanin misalkan jenggotan gitu kayaknya nggak ada ya, rata-rata apa? Perempuan malah. Tapi berikutnya, adakah hari ibu dalam Islam? Jawabannya tidak ada, nggak perlu ada hari ibu. Hari ibu itu setiap hari, bukan cuma setahun sekali. Kalau aslinya tanggal berapa itu? Hari ibu itu aslinya tanggal berapa? 22 Desember, bentar lagi. Ya, bulan depan. Biasanya orang mengadakan. Biasanya kenapa kok orang-orang kafir mereka perlu hari ibu? Karena mereka jarang sama ibunya. Acuh sama ibunya, kecuali kalau 22 Desember ngumpul sama ibunya. Makanya pada tanggal 22 Desember biasanya banyak yang posting sama ibu tuh. Banyak posting, makasih ibu, I love you ibu biasanya. Tapi setelah itu nyakitin ibunya lagi. Kita berbakti sama orang tua itu setiap hari, bukan cuma sekali dalam setahun. Yang terakhir, wahai orang tua, doakan putra putrimu. Ya, ini penting. Karena doa orang tua itu apa? Mustajab. Ya, kita punya kekuatan. Para bapak, para ibu punya kekuatan, senjata, yaitu doa. Doa kita itu mustajab. Oleh karenanya, doakan yang terbaik untuk putra putri kita. Jangan sampai, mohon maaf, keluar dari mulut kita doa-doa yang tidak baik. Doakan. Ya. Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, dulu cerita ibunya itu mendoakan dia, yang namanya anak-anak kadang masih nakal gitu ya, didoakan supaya jadi Imam Masjidil Haram. Akhirnya benar kan jadi Imam Masjidil Haram. Dan sekarang salah satu Imam Masjidil Haram juga ya, yang terbaru, Syamsan, itu juga karena doa ayahnya. Ya, artinya apa? Doa orang tua itu apa? Mustajab. Maka gunakan senjata ini untuk mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita, putra putri kita. Ya, karena kita ingin untuk dikumpulkan bersama keluarga kita, bersama suami kita, bersama anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, kelak di surganya. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin sambil nunggu adzan kita kasih pertanyaannya. Ayo Bu, pertanyaan pertama. Kenapa konde rambut palsu itu nggak boleh? Apa alasannya? Hah? Nggak pakai mic dah, kenceng kok suaranya. Gimana? Kenapa tidak boleh menyambung rambut? Karena haram. Iya, kenapa haram? Pertama, mengandung unsur penipuan, ya betul. Terus yang kedua, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahsan. Berikutnya, pertanyaan yang kedua.
Tadi kita sampaikan syarat-syarat jilbab supaya jilbabnya syar'i. Ayo, siapa yang bisa? Nih. Ayo. Nih. Ya. Yang ke satu. Ada. Yang ke satu menutup seluruh bisa? tubuh. Menutup seluruh tubuh. Yang kedua tidak ketat. Menutup seluruh tubuh. Tidak Yang ketat. kedua? Tidak ketat. Tidak ketat. Tidak transparan atau tipis. Tidak transparan. Tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Tidak boleh menyerupai pakaian khas Khas laki-laki. laki-laki. Tidak boleh menyerupai pakaian wanita kafir. Tidak boleh menyerupai pakaian khasnya wanita kafir. Tidak boleh mencolok. Tidak boleh mencolok. Ya, tidak boleh warna yang mencolok. Kemudian tidak boleh memakai Parfum. parfum. Baik, ahsan. Berikutnya. Ya? Nanti Dan- kayaknya Ustadz dulu yang nanya ya. Oh, ada yang mau ditanyakan gitu dah? Ya udah. Nyalanya boleh. Saya aja dah yang nanya. Oh ya udah. Lama nanti jawabnya. Ya udah. Waktunya udah habis, Om. Ya udah. Baik. Kenapa wanita tidak boleh jadi pemimpin? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Apa hikmahnya? Ada yang bisa jawab saya? Ada Ustadz, ada Ustadz. Ah, Suaranya kayak ini, ada nggak ada ini mic-nya? ya lebih kenceng, nggak ada mic-nya soalnya. Ya, karena dia punya haid. Terus apa lagi? Kalau bepergian harus sama mahram kan, sehingga kalau ada tugas keluar kota mungkin dia tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Itu kayaknya tadi nggak disebutkan tadi. Tambahan nih kayaknya. Apa lagi? Ya, dari sisi fisik, dari sisi mental, nah betul Hasan. Lemah, tidak seperti kaum laki-laki. Betul. Baik, tadi kita sampaikan juga kiat-kiat menjaga kehormatan wanita supaya tidak terjerumus dalam zina. Apa? Ada. Ayo. Ya. Menjauhi minum khamar. Oh, pakai ini. Diulang, Ustadz? Iya, udah benar. Oh iya, melarang khamar, kemudian menutup tempat-tempat perzinahan. Wah, itu mah di buku tadi saya nggak sebutin tadi. Di buku saya, Ustadz. Iya. Pilih itu teman yang baik, Ustadz. Kemudian berdoa. Berdoa. Nah, baik. Satu lagi. Suganteng. Tadi kita sampaikan pada dasarnya wanita itu tidak berkewajiban untuk kerja. Kalaupun kerja, kerjanya di rumah. Tapi kalau dia harus atau ada tuntutan untuk bekerja di luar, apa syarat-syaratnya? Ya, ada Ustadz. Bismillah, menutup aurat. Apa? Menutup aurat. Tetap menutup aurat. Ya. Tidak ikhtilaf atau berdua-duaan dengan bukan mahram. Diusahakan safar dengan muhrim, dengan mahramnya, atau kalau wanita dengan wanita lagi. Terus? 3 Ustadz. Terus apa lagi? Pekerjaannya tidak haram. Pekerjaannya tidak haram. Ya. Kemudian pekerjaannya sesuai dengan Fitrahnya. tabiat wanita. Iya. Jangan sampai nanti kerja kuli bangunan, Iya. kerja supir trek, kasihan. Baik. Berapa orang tadi berarti? Ada 4 Ustadz. 4 orang. Masa 4? Kayaknya lebih dari Oh, 5 Ustadz. 5 ya. Baik. Baik.
Jangan lihat kepada nominal hadiahnya, yang penting isinya. Jam berapa azan? Sudah masuk belum? Sudah masuk? Apa Pak? Kalau lahirnya dalam keadaan sumbing, kenapa? Boleh, tadi sudah kita sampaikan, karena itu tujuannya adalah untuk menghilangkan cacat. Nggak boleh. Yang nggak boleh itu kalau untuk mempercantik atau memperbagus diri. Adapun kalau untuk menghilangkan cacat, misalkan seperti sebagian bayi yang lahirnya sumbing, misalkan kemudian dilakukan dirapikan, maka tidak mengapa. Yaitu tidak termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaidahnya pokoknya, kalau tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan cacat, maka tidak mengapa. Itu tidak termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tujuan utamanya adalah sekedar mempercantik diri, padahal sudah sempurna gitu ya, tapi tambah biar semakin cantik, maka ini nggak boleh. Itu yang termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.